Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang bebas dari jerat narkoba. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, menurut data statistik, penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini angkanya cukup tinggi, yaitu sekitar 5,1 juta jiwa. Dan dikatakan juga bahwa 86% dari pengguna tersebut berada pada usia produktif. Hal ini sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, padahal jumlah pemudanya sangat banyak, tetapi juga banyak yang akhirnya terjerat di dalam narkoba. Kalau tidak salah dengar, ada usaha dari Badan Narkotika Nasional dari pemerintah untuk program penanganan terhadap narkoba ini ya Pak? Ya, jadi memang kondisi yang sangat memprihatinkan ya Bu Stella. Dan bersyukur memang pemerintah kita sudah menetapkan satu program rehabilitasi bagi 100.000 pecandu narkoba. Apa ini Pak? Program seperti apa ini? Jadi kalau pecandu narkoba bersedia melaporkan atau menyerahkan diri ke kepolisian, mereka sama sekali tidak akan diproses sebagai tersangka, terdakwa, ataupun nantinya masuk ke penjara, kena hukuman pidana, tapi mereka malah diperlakukan dengan baik, yaitu akan disalurkan ke tempat-tempat rehab dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sampai mereka bisa bersih dari kecanduan narkoba itu. Sangat baik sekali usaha ini ya Pak. Ya, inilah kondisi yang sangat mengenaskan. Saya ingat tahun 80-an, bahkan 80-an awal, narkoba itu belum ada istilah itu. Ada istilah narkotika semata. Dan itu pun masih dipakai lebih banyak kalangan yang sangat minoritas. Orang-orang yang kaya raya. Tetapi tahun 90-an itu dari jelas meluas, muncul istilah narkoba, nafsa, ya, narkotika obat-obatan, atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan memang yang populer narkoba. Bahkan kita pun ngomong narkoba ini, saya yakin semua pendengar akan mengerti apa itu narkoba. Karena ini berarti sudah menjadi istilah yang terserap dalam masyarakat. Kenapa? Saking banyaknya, sampai kota, desa sudah tidak bisa dibedakan. Anak kecil pun sudah mengenal namanya narkoba. Jadi memang istilah yang sangat umum ya Pak? Betul. Dan ini menunjukkan tingkat keparahannya Indonesia, negeri kita tercinta, sangat tinggi. Bahkan dikatakan Indonesia sudah menjadi target utama dari para pengedar narkoba tingkat dunia. Wow, sungguh menyedihkan. Bicara tentang narkoba, mungkin perlu dikenali apa yang menjadi ciri-ciri dari pemakai narkoba sehingga keluarga pun bisa segera menangani hal ini, Pak. Kira-kira apa Pak ciri-ciri dari pemakai narkoba ini? Ya, ciri yang pertama kita bisa lihat nih ya Bu Stella, pada perubahan rona wajah dan tampilan tubuh atau perubahan fisik. Jadi banyak menguap, padahal tidak mengantuk, mata merah, kulit pucat, ya, kelopak mata terasa berat. Jadi kita lihat dulu dari perubahan fisik. Lalu kita bisa melihat dari perubahan sikap dan perilaku. Dulunya rajin untuk bersekolah, rajin untuk beraktivitas yang positif, rajin bekerja, rajin mengerjakan sesuatu di rumahnya. Tapi kini menarik diri, bermalas-malasan, bahkan muncul perilaku-perilaku yang kasar, yang destruktif, yang tidak bertanggung jawab. Dulu berelasi, mau kontak tegur sapa dengan anggota keluarga dan teman-temannya, kini menarik diri, bahkan muncul teman-teman yang aneh, yang artinya teman-teman yang mencurigakan juga bagi kita keluarganya. Dan itu perubahan-perubahan inilah yang perlu kita waspadai dan kita kenali sedari dini. Jadi memang perubahannya ini cenderung semuanya negatif begitu? Betul, Gisela. Selain perubahan-perubahan tersebut, apakah di dalam hal seperti emosi itu Pak, bagaimana? Betul, jadi ada juga perubahan dari sisi emosi, mungkin jadi orang yang sekarang ini kasar, temperamental, gampang marah, gampang memukul,
gampang bicara kasar pada orang tua anggota keluarga kalau sebelumnya tidak, ya. Kemudian juga curiga tanpa alasan, menuduh tanpa alasan, dan itu berulang-ulang kali. Jadi istilahnya itu memang sudah masuk namanya fase paranoid, ya. Akhirnya muncul di bahasa prokem itu parno. Jadi dia muncul hal-hal yang sudah mengarah, sebenarnya itu mengarah kepada kegangguan jiwa. Akhirnya juga bisa muncul halusinasi, artinya muncul dia melihat, mendengar, punya keyakinan-keyakinan yang salah. Oh, aku ada yang ngejar ini, ada orang berniat jahat, padahal fakta nggak ada. Nah, ini perlu kita deteksi sejak dini kalau ada hal-hal yang demikian. Memang saya dengar memang narkoba ini berpengaruh terhadap emosi seseorang. Maksudnya dari zat tersebut itu memang secara biologis itu memang mempengaruhi, ya Pak, ya, mempengaruhi kerja otak, betul. Nah, kemudian selain itu apakah dari sisi mungkin di rumah ada perubahan-perubahan perilaku berkaitan dengan baik itu kamarnya maupun mungkin barang-barang di rumah seperti itu? Benar, Bu Stella. Jadi mungkin kita bisa mencurigai ketika ada barang yang hilang. Awalnya sepele. Apa ya? Ini kok uang di dompet kok berkurang ya? Paling saya ini salah menghitung. Tapi kok berulang-ulang uang dilasi, bahkan di tempat yang kita taruh di tempat yang benar-benar aman bagi kita, kok hilang juga. Atau bahkan ada kerusakan-kerusakan, barang hilang ternyata digadekan, dijual. Nah, ini satu hal yang makin berat, termasuk kamar anggota keluarga kita itu terkunci. Dulunya terbuka, masih bisa dimasuki. Ini seperti kunci rapat, dan ketika kita memaksa masuk, ternyata berisi barang-barang yang nggak lazim. Lintingan rokok, bau-bau aneh, dan yang itu bau ganja, bau kemenyan, bau obat nyamuk, ada obat tetes mata, bedak, pada dia laki-laki, ada itu sebenarnya untuk menutupi, ya. Mata kering dikasih tetes mata, bedak itu supaya nutupi, nggak terlalu pucat. Oh, seperti begitu, itu. Ya. Bau mulut, ya, kan bau nggak enak, akhirnya dia pakai hal-hal yang membuat mulut jadi lebih harum. Dulunya enggak. Nah, ada perubahan seperti itu. Termasuk ada sedotan, silet, kata cermin, dan hal-hal apapun yang aneh kita sudah perlu kenali kalau ada di kamar anggota keluarga itu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap performanya di sekolah? Iya, sangat berpengaruh, ya. Prestasi jadi buruk, bolosan, termasuk di pekerjaannya. Dan kalau boleh saya tambahkan, Bu Stella, muncul orang misterius yang kita nggak kenal, kok datang ke rumah berkali-kali. Dan ditanya siapa, ada pesan apa? Enggak ada. Jadi tampaknya juga orang yang kayak menutup diri, tamu-tamu yang mengaku mencari anggota keluarga kita ini. Atau muncul telepon-telepon yang kalau diangkat berulang kali senyap. Jadi dia sepertinya hanya mau ngomong dengan anggota keluarga kita itu dan tidak mau dikenal oleh anggota keluarga yang lain. Jadi ini pun juga menjadi tanda-tanda yang perlu kita cermati kalau itu ada. Jadi menegangkan bagi seluruh anggota keluarga, ya Pak, pastinya. Betul. Nah, kemudian juga mungkin kalau ditanya gitu Pak ke orang yang bersangkutan, apakah dia akan mengakui bahwa itu temannya ataupun memang dia dicari atau bagaimana gitu Pak? Ya, dia akan berbohong. Jadi salah satu ciri yang lain suka berbohong dan memanipulasi atau manipulatif. Jadi kita perlu lihat adakah konsistensi hal seperti itu, berbohong dan sikap manipulasi akhirnya supaya uang dikeluarkan lebih banyak lagi untuk dirinya, dan kalau ada kehilangan-kehilangan ada pembenaran diri. Nah, ini yang kita perlu cermati karena memang di tingkat yang parah ya benar-benar dia akan siap bahkan menjual apapun yang di rumah supaya dia bisa mendapatkan uang, bisa memakai narkobanya itu. Memang kan katanya narkoba ini awalnya sedikit, makin lama makin banyak dan makin banyak begitu ya Pak? Betul. Ini tergantung Bu Stella dari tahapan pemakaiannya. Maksudnya ada tahapan-tahapan tertentu gitu dalam hal ketergantungan ini? Ya, ada beberapa tahap. Apa aja tuh Pak tahapnya? Jadi tahap pertama Bu Stella itu tahap eksperimen, jadi tahap coba-coba. Artinya dia hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya ya, bagi khususnya ini lebih banyak kalangan SMP, SMA, SD, kelas mungkin 3, 4, 5, 6 mulai. Dia pengen tahu apa sih narkoba, kok dapat temennya pakai, ditawari, dia kepengen tahu. Jadi masih taraf sangat awal, tahap eksperimen. Setelah itu Pak, tahapnya apa lagi? Yang kedua tahap pemakaian sosial. Jadi dia memakai lebih sering
itu untuk rekreasi, untuk sosialisasi dengan teman-temannya. Mungkin lagi penat, lagi galau, ya udah pakai rame-rame dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia masih bisa mengontrol karena sesekali, seminggu hanya 2 kali maksimal ya. Dan atau mungkin hanya sebulan sekali untuk happy-happy. Nah, ini tahap penggunaan sosial. Jadi di tahap eksperimen dan tahap sosial ini, orang yang menggunakan itu masih bisa untuk mengontrol dan tidak sampai kecanduan yang parah begitu Pak? Betul, jadi dia belum level kecanduan. Oke, setelah itu Pak apa lagi tahapannya? Nah, tahap yang ketiga, Bu Sela, yaitu tahap, ini masalah awal, ya, tahap problem awal. Jadi di mana dia sudah benar-benar memakai dengan lebih teratur dan mulai terasa mempengaruhi kehidupan sosialnya yang tadi itu. Jadi yang sekolah rajin jadi tidak rajin lagi, di rumah bertanggung jawab menjadi tidak bertanggung jawab, kalau dia bekerja mulai sering bolos dan mempengaruhi performansi atau kinerjanya. Nah, ini adalah tahap masalah awal, problem awal. Jadi di tahap ini sudah mulai makin serius gitu ya Pak? Betul. Kemudian tahap apa lagi Pak? Yang terakhir itu tahap yang keempat adalah tahap kecanduan yang parah. Jadi di sini pemakai ini hanya bisa hidup dan mempertahankan hidupnya kalau dia pakai narkoba itu sehingga dia berani EGP, emangnya gua pikirin. Dia nggak peduli dengan keluarganya, dengan orang yang dia kasihi. Bahkan dia bersedia untuk melakukan tindakan kriminal, mencuri, berbohong, korupsi, menjual dirinya, ya, menjadi seorang pelacur bahkan, ataupun menjadi akhirnya pengedar demi bisa mendapatkan narkoba yang dia butuhkan itu lagi, yang sudah sangat butuhkan itu. Pak, jadi kalau di tahapan-tahapan seperti ini, di tahap mana seseorang perlu yang namanya rehabilitasi? Untuk rehabilitasi yang terutama pemakaian di tahap ketiga ya, dia sudah mengalami masalah di fase awal ini. Apalagi sudah tahap keempat itu sudah pasti ya, Pak? Pasti. Ya. Biasanya apa Pak reaksi keluarga ketika mengetahui ada anggota keluarga atau anaknya kok pakai narkoba begitu Pak? Ya, umumnya ya memang ya Bu Stella ya, reaksinya marah kan, memarah-marahi, mungkin sampai memaki-maki, menyalah-nyalahkan. Tetapi itu malah memunculkan tambah problem kan. Sebagian malah menjadi-jadi karena merasa aku kok nggak dimengerti. Aku pakai ini pun mungkin karena merasa di rumah kurang diperhatikan atau karena dia memang punya masalah tertentu yang tidak pernah terungkap ke anggota keluarganya karena ketertutupan, rasa tidak aman, sehingga dia mekanisme pelariannya coba-coba atau bereksperimen ataupun sampai tahap yang berikutnya pakai narkoba. Jadi ini reaksi spontan, marah-marah, tapi sesungguhnya umumnya tidak memberi solusi, malah bisa memperparah kondisi si pemakai. Iya, saya pernah dengar juga ada teman saya pakai terus kemudian karena dimarahi dia malah tidak pernah pulang ke rumahnya Pak. Iya, jadi memang untuk hal ini sebaiknya ya oke, kita pasti terkejut dan marah, tapi segeralah untuk kontrol kemarahan ini kita mulai membangun percakapan yang baik dengan anggota keluarga kita ini. Maksudnya jadi kita berusaha untuk mengerti bahwa dia ini bermasalah dan punya pergumulan tertentu gitu Pak. Betul. Jadi kita cari akar masalahnya apa, latar belakangnya apa. Nah, ini yang perlu ditembak. Bukan nembak perilaku dia memakai narkoba. Ini kan akibat dari sebab. Nah, sebab inilah yang perlu kita gali. Maka dalam ini Bu Sela, kalau kita kalap kesulitan, tidak apa-apa, carilah pihak ketiga. Datanglah ke konselor, mungkin datang ke seorang pendeta, hamba Tuhan, atau orang yang cukup dewasa untuk menengahi, untuk memediasi, mengantarai kita dengan anggota keluarga kita yang mulai terjerat dengan narkoba itu. Tapi kan kalau seperti itu, ini bisa dibilang jadi malu gitu Pak, karena kan orang lain jadi tahu masalah kita. Iya ya, jadi memang itu rasa malu ini yang kuat ya. Tapi memang kita perlu berpikir dalam hal ini, rasa malu malah membuat kita makin menutupi masalah, dan kalau tidak pas, malah makin memperburuk masalah karena kita nggak mampu mengatasinya kan. Maka daripada
kita memperbesar masalah, dan itu berarti juga memperbesar rasa malu. Kenapa tidak kita mencari pertolongan tentunya ke pihak-pihak yang memang cukup dewasa untuk bisa menyimpan masalah ini, tidak mengekspos. Jadi kita perlu datang ke orang-orang yang memang kita tahu mereka ini bisa dipercaya dan bisa menjaga rahasia kita. Betul. Jadi makanya kita pilih orang yang tepat. Kemudian perlu juga kali ya Pak dari keluarga seperti membujuk anggota keluarga ini untuk mau direhabilitasi begitu Pak? Ya, jadi ketika memang kita melihat bahwa proses ini ternyata katakan semacam proses mediasi dan proses pendekatan itu kurang bisa menolong kebersediaan kemampuan dia untuk mengontrol diri dan tetap memakai, tidak apa-apa, itu pilihan yang sangat sehat untuk rehab atau rawat inap istilah lainnya. Iya, karena saya tahu juga bahwa dampak narkoba ini cenderung permanen ya, seperti pada otak, begitu mempengaruhi tidak hanya emosi tapi juga mungkin IQ-nya begitu, dan juga menyebabkan kelumpuhan-kelumpuhan lain yang membuat masa depannya jadi suram gitu, dan lebih baik ya direhabilitasi saja begitu. Betul, ya Pak. karena ini kan juga menyangkut masalah medis. Jadi kadang atau cukup umum bahwa si pemakai itu sudah mungkin mulai ada kesadaran, tetapi kehendak, kemauan untuk konsisten itu tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga membutuhkan kondisi sosial, dan rawat inap atau rehab itu pilihan yang sangat tepat. Kalau rehab itu biasanya berapa lama Pak? Umumnya rehab ini minimal tentunya 3 bulan atau bahkan 6 bulan itu minimal ya. Jadi tiap tempat rehab itu sudah ada batasan waktu minimal, dan bahkan itu batasan waktu yang sudah diatur oleh Kementerian Sosial. Jadi oleh Departemen Sosial atau Kementerian Sosial itu sudah ada standar nasional. Jadi kita bisa mempercayai program yang sudah ada di tempat-tempat rehab ini. Biasanya ada tahap-tahapan apa Pak dalam rehabilitasi ini? Jadi tahap pertama itu tahap rehabilitasi medis, Bu Stella. Ini adalah masa detoksifikasi dari kata toksin ya. Toksin itu racun, jadi detox itu racun yang dibuang. Detoksifikasi. Jadi biasanya masa yang cukup singkat. Masa 3-4 hari sampai 1 minggu. Secara kebergantungan, secara medis atau fisiologis tubuh ini bersih. Itu tahap yang lebih mudah. Dan biasanya si pasien di tempat rehab ini akan diberi bantuan obat-obatan untuk mengurangi kesakitannya, sakaunya itu. Ketika dia nggak sakit, narkobanya ini kan tubuh sakit. Ya, dia teriak-teriak, ada obat dalam dosis yang terukur untuk menolong dia nggak terlalu kesakitan. Intinya dalam 3-4-7 hari detox itu sudah selesai. Oh, jadi ini seperti membersihkan kembali tubuhnya supaya tidak ada kebergantungan lagi, begitu? Betul. Tetapi ini tahap yang pertama. Oh, oke. Terus ada tahap apa lagi, Pak? Tahap yang kedua adalah tahap rehabilitasi non medis. Nah, di sini adalah tahap di mana dia mulai direkonstruksi, diterapi untuk aspek-aspek jiwa, psikis, emosinya, aspek-aspek tentang keyakinan-keyakinan dirinya yang non medis. Jadi maka akan ada psikoterapi, dia akan menjalani konseling, dia juga akan menjalani pembinaan spiritual, ataupun langkah-langkah yang ada di dalam terapi kelompok. Apakah yang perlu ikut terapi ini hanya pecandunya saja, penggunanya, atau memang keluarga pun sebenarnya perlu, Pak? Jadi memang sangat baik keluarga bisa menjalani terapi keluarga. Tepat seperti yang disinyalir oleh Bu Stella, karena pemakai ini, dia memakai itu sebenarnya juga produk dari sistem keluarga. Jadi kita perlu lihat keluarga itu sebagai satu sistem yang saling mempengaruhi. Kenapa ada pemakai? Dia tidak memakai begitu saja. Ada latar belakang keluarga, ada sistem keluarga. Maka terapi keluarga, konseling keluarga sangat dibutuhkan. Karena kalau dia pun kembali nantinya ke keluarganya, sementara keluarganya dalam sistem keluarga yang sama, artinya ada celah-celah atau masalah-masalah yang tidak berubah, ketika dia kembali ke keluarga, kambuh lagi karena keluarganya belum menjadi keluarga yang cukup sehat. Jadi yang perlu istilahnya tuh disembuhkan tidak hanya penggunanya saja, tetapi juga seluruh keluarga. Betul.
Jadi orang tua dan anak ataupun saudara-saudara dari si pemakai narkoba juga sangat vital untuk menjalani konseling atau terapi keluarga. Setelah tahapan rehabilitasi detox dan non-medis tadi, apakah ada tahapan lanjutan, Pak? Ya, tahap yang ketiga adalah tahap aftercare atau bina lanjut. Ya, jadi memang di tahap yang kedua rehabilitasi non-medis, di sana memang kan juga selain psikoterapi, konseling mendalam, terapi kelompok, maka pembinaan rohani ada juga biasanya kan pembinaan vokasi, ya, artinya melatih rasa tanggung jawab hiduplah. Di dalam tahap aftercare atau bina lanjut ini lebih lagi dikembangkan minat bakatnya apa untuk mengisi keseharian hidup yang bermakna. Kalau sekolahnya yang terputus itu dilanjutkan kembali. Kalau kerja dia mulai bekerja kembali tapi di bawah pengawasan. Jadi aftercare ini biasanya dia sudah meninggalkan tempat rehab tapi dia mengunjungi tempat terdekat di kotanya, di tempat tinggalnya, di keluarganya untuk dibina lebih lanjut, istilahnya rawat jalan, plus ada psikoterapi atau terapi kelompok, ada kelompok pendukung di dalamnya. Jadi sangat baik ya Pak tahap rehabilitasi ini bagi para pecandu sehingga mereka tidak hanya sekedar dibersihkan, disembuhkan, tapi mereka juga diperlengkapi untuk bisa menghadapi hidup mereka selanjutnya. Betul. Maka dalam ini berkembang istilah ini Bu Stella, NA atau bahasa Indonesia NA. Narcotics Anonymous, ya. Narcotics Anonymous ini adalah kelompok pendukung. Mereka para ex pecandu narkoba berkumpul 5, 10, 12 orang. Mereka biasanya ya 2 minggu sekali ketemu. Sayangnya masih hanya di kota-kota besar tertentu saja yang ada. Tetapi kalau ada dicari ya lewat di tempat rehab itu, lewat psikiater yang biasanya mereka punya jaringannya ikut. Kalau belum ada, ketika kembali ke kota asalnya dengan koordinasi dengan psikiater yang mendukung rawat jalan, bisa menginisiasi memulai ada kelompok NA ini, Narcotics Anonymous. Karena ini akan menolong saling mengingatkan, saling meneguhkan, termasuk melanjutkan proses pembaruan atau rehabilitasi non-medis itu lewat kelompok NA atau Narcotics Anonymous ini. Pak, tapi ada juga beberapa orang yang bilang kalau habis direhab, kemudian keluar, ada juga yang akhirnya jadi pecandu lagi, Pak. Iya, betul. Dan itu bisa, yang saya dapatkan datanya itu bisa 2-3 kali. Ya, bisa demikian. Karena ini kembali, rehab medis itu mudah. Rehab medis ini, karena ada pola pikir, pola emosi, pola keyakinan yang seperti sekian tahun mendarah daging. Ada masalah, lari ke obat. Masalah ke obat. Jadi, ketika ada masalah, bagaimana nggak lari ke obat? Nah, ini butuh proses. Makanya rehab ketika dia kembali ke kota asal keluarga itu sangat penting. Ada kelompok pendukung. Dia harus bisa meninggalkan komunitas awalnya. Oh, jadi teman-teman pecandunya itu? Dia harus bisa hindari. Makanya dalam hal ini kadang pilihan meninggalkan kota asalnya ke kota yang lain itu kadang pilihan yang perlu diambil. Tapi sejalan dengan itu kembali intinya harus ada kelompok pendukung. Kalau itu keluarga dan juga teman-teman. Ada kelompok rohani atau kelompok tadi Narcotics Anonymous yang dia juga perlu terus menjalani proses konseling pribadi ataupun yang lewat Narcotics Anonymous adanya terapi kelompok. Ini akan menolong dia untuk lebih berani meninggalkan bayang-bayang masa lalu ketika ada namanya sugesti dari tempat-tempat yang dia biasa pakai narkoba ini akan lebih teratasi kalau ada kelompok pertanggungjawaban baik kepada psikiater, psikolog, konselor ataupun kelompok pendukung atau Narcotics Anonymous. Jadi ini kembali, ini bukan kerja sederhana Bu Stella yang saya mau sampaikan. Ini kerja yang berlapis-lapis dan perlu kerjasama, dukungan. Artinya begini, saya ngomong ini konteksnya, baik pecandu narkoba jangan menyederhanakan, oh aku sudah keluar berarti pasti sudah beres, tidak akan kambuh. Atau keluarga, oh aku kan pokoknya bayar mahal, psikolog, psikiater, konselor, tempat rehab, pasti beres. Enggak, keluarga perlu ikut mendukung. Sampai kapan Pak siklus seperti ini perlu terus dilakukan? Ya, tentunya sejalan dengan tahun demi tahun, kekuatan jiwa ini akan bertambah. Kemampuan dia untuk mengolah hidup, mengatasi masalah bertambah, dan kebermaknaan hidup yang dari
hal-hal yang positif bertambah, maka itu akan menjadi benteng bagi dirinya untuk keluar dari godaan-godaan narkoba masa lalunya ini. Ini sejalan dengan proses pertumbuhannya untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin untuk orang benar-benar bersih, cukup aman, minimal 3 tahun, itu angka minimal. Jadi sejak dia keluar, jadi dari proses komunitas atau keluarga dan kelompok pendukung ini minimal itu 3 tahun. 3 tahun dengan cara intensif begitu ya Pak? Berkelanjutan, dan setelah itu pun tetap butuh komunitas. Supaya dia ada jaring-jaring pertanggungjawaban dan dukungan sosial, plus itu tadi hal-hal yang bermakna dia lakukan. Jadi bukan berarti setelah itu dia hidup soliter seorang diri ya, itu malah kembali rentan. Jadi komunitas itu artinya menjadi gaya hidupnya dia, hidup dalam pertanggungjawaban, hidup dalam bekerja, beraktivitas positif, itu harus jadi gaya hidupnya. Karena dia memakai narkoba itu juga produk dari gaya hidup yang tidak beres, gaya hidup yang bermasalah. Iya Pak. Apakah ada ayat yang mendukung pembahasan kita hari ini Pak? Saya mau bacakan Bu Sela dari Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita yang mungkin sedang pakai narkoba, ingat, ini kenikmatan itu hanya sesaat, bahkan tambah lama akan menghancurkan hidup kita. Ingatlah Tuhan. Ketika kita mungkin saat ini sedang menjalani tahap rehab di tempat rehabilitasi atau menjalani aftercare, ya, rapat jalan, libatkan Tuhan, libatkan komunitas. Kiranya ini juga menjadi penghiburan bagi keluarga ya Pak, bahwa ada Tuhan yang menjaga dan kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan. Amin. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bebas dari jerat narkoba. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang